Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajarnya? Masih semangat ya. Harus tetap semangat belajarnya. Nah, hari Kamis ya, kita tematiknya masuk pada pelajaran 6, subtema 2. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Kalian di rumah baca doa sebelum belajar ya. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini pada pelajaran 6, sini ada perhatikan lingkungan sekitarmu. Ada banyak tumbuhan dan pepohonan. Tumbuhan dan pepohonan membuat lingkungan asri. Hewan seperti kupu-kupu dan burung suka tinggal di lingkungan asri. Nah, ayo kita jaga lingkungan tetap asri. Nah, kalian lihat di sekitar rumah kalian terdapat banyak pepohonan dan tumbuhan atau tidak? Nah, kalau di sekitar rumah kalian terdapat pepohonan dan tumbuhan, kalian pasti akan sering menjumpai kupu-kupu dan burung ya, karena kupu-kupu dan burung sangat menyukai tempat yang asri, yang sejuk ya. Nah, pepohonan dan tumbuhan ini kan membuat udara di sekitar kita menjadi sejuk ya. Ini sangat bagus ya, adanya pepohonan dan tumbuhan ini sangat bagus bagi lingkungan kita dan bagi kesehatan kita juga ya, karena dengan adanya pohon dan tumbuhan itu membuat udara lebih segar ya, jadi oksigennya lebih bagus ya, udara yang kita hirup lebih bagus. Nah, kita lanjut pada ayo mengamati lah. Amati gambar berikut ini. Kalian lihat di sini ada sebuah pada gambar ini di sini ada banyak sekali pepohonan ya yang sangat rindang. Di sini ada hewan kupu-kupu dan burung ya. Nah, di bawahnya kalian perhatikan. Di bawahnya kan ada beberapa pertanyaan ya. Nah, nanti kalian amati gambarnya lalu baru kalian jawab pertanyaan di bawahnya ya. Kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang kalian pahami ya. Mengerti? Kita lanjut ya. Kita lanjut pada ayo mendengarkan. Nah, dengarkan gurumu membaca teks berikut. Kalian dengarkan, Ibu baca teks ini, pahami, simak apa yang Ibu baca ya. Hewan dan manusia hidup berdampingan. Ino sedang berlibur di desa. Suasana alam pedesaan sangat indah. Saat bangun pagi, Ino membuka jendela. Ino mendengarkan suara kokok ayam jantan. Setelah mandi dan sarapan, Ino pergi ke halaman menikmati udara pagi. Ino melihat burung-burung hinggap di dahan pohon. Burung-burung berkicau gembira menyambut datangnya pagi. Ino melihat lebah hinggap di atas setangkai bunga. Lebah sedang menghisap sari bunga. Sari bunga adalah makanan lebah. Ino memperhatikan semua hewan. Ino senang melihat hewan-hewan melakukan kegiatan. Ino tidak mau mengganggunya karena hewan dan manusia hidup berdampingan. Nah, setelah kalian menyimak, mendengarkan bacaan yang telah Ibu bacakan, nah kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Kalian jawab, tulis saja di sini. Tulis saja jawabannya di sebelahnya ya. Kalian jawab berdasarkan teks yang tadi sudah Ibu baca ya. Kita lanjut pada ayo membaca. Nah, di sini ada percakapan ya. Nah, di sini ada sebuah cerita dan ada percakapan di dalamnya. Bacalah teks berikut ini. Nanti kalian di rumah baca teks ini, pahami isi dari teksnya ya. Kalian baca, pahami isi dari teksnya, lalu nanti kalian isi pada yang ayo mencari tahu. Nah, untuk yang ayo mencari tahu di sini kan pada percakapan terdapat sebuah aturan saat bermain di tempat ramai. Coba cari bersama teman sebangkumu aturan apakah itu. Nah, kalian cari dalam percakapan ini yang membantu anak yang tersesat. Nah, kalian cari aturan saat berada di tempat yang ramai ya. Nanti kalian boleh tuliskan atau ditandai saja pada percakapannya. Kalian tandai mana yang aturan dalam
yang harus dilakukan di tempat ramai ya. Kalian tandai saja di ceritanya. Boleh ditandai oleh pensil ataupun pensil warna ya, boleh. Terserah kalian. Kalian tandai mana aturan yang harus dilakukan di tempat ramai. Nah, setelah itu kalian cari kata-kata dalam percakapan yang menggunakan huruf kapital ya. Nah, nanti setelah kalian cari, kalian tentukan kata tersebut termasuk pada nama hari, nama tempat, atau nama orang ya. Nah, kalian cari di percakapan ini mana kata yang menggunakan huruf kapital. Lalu nanti kalian tuliskan pada tabelnya, itu termasuk pada nama hari, nama tempat, atau nama orang. Misalnya seperti ini. Kita lihat dalam percakapannya. Di sini ada Mari, yang ini nih. Yang ini ya. Ada Mari, kakak, aku bantu mencari ayah dan ibu. Nah, di sini kan ada ayah. Nah, ayah ini kan menggunakan huruf kapital ya. Nah, itu termasuknya pada nama hari, nama tempat, atau nama orang ya. Nanti kalian tentukan, kalian tuliskan dalam tabel ini. Kalau tidak cukup di tabel ini, kalian boleh tulis di buku kalian ya. Buat tabel seperti ini, kolomnya lebih banyak kolom ke bawahnya ya. Paham ya? Kita lanjut ya pada ayo lakukan. Nah, untuk yang ayo lakukan di sini ada beberapa aturan yang harus kita lakukan di kebun binatang ya. Nah, di sini ada yang benar, ada juga yang salah ya. Nanti kalian cari dari beberapa aturan ini, cari mana aturan yang benar dan mana yang bukan ya, yang tidak benar, yang salah. Nah, kalian beri tanda centang untuk aturan saat di kebun binatang yang benar ya. Paham ya? Untuk yang ayo menulis, nah kalian ibu tugaskan membuat sebuah cerita tentang pengalaman kalian bermain ke kebun binatang ya. Kalian tuliskan ceritanya singkat saja ya. Tidak usah terlalu panjang. Kalian tulis dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat ya, dengan tanda baca titik yang tepat. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak cukup di sini boleh di buku kalian. Kita lanjut pada yang ayo berpikir. Nah, kita baca dulu ya. Di sini ada, kita tidak boleh memberi makan hewan-hewan di kebun binatang. Hal itu dilarang karena makanan yang kita berikan mungkin tidak cocok pada hewan tersebut. Nah, hanya petugas kebun binatang yang boleh memberi makan pada hewan. Petugas kebun binatang menyiapkan makanan dengan ukuran yang tepat. Untuk itu, petugas kebun binatang menggunakan beberapa timbangan. Apa saja jenis timbangan yang kamu ketahui? Coba sebutkan. Nah, di sini pada gambar di sampingnya kita lihat. Di sini ada beberapa gambar timbangan ya. Nah, di sini ada timbangan mekanik ya. Timbangan mekanik ini timbangan yang biasanya digunakan untuk menimbang berat benda-benda yang benda-benda yang beratnya lebih dari 10 kilo ya. Yang benda-benda yang berat seperti beras, jagung sekarung, dan lainnya ya. Jadi timbangan mekanik ini untuk menimbang benda-benda yang beratnya lebih dari 10 kilo ke atas ya, yang benda-benda besar. Lalu ada yang ke gambar kedua, di sini ada timbangan meja. Nah, timbangan ini yang biasanya digunakan oleh pedagang ya. Nah, timbangan ini biasanya untuk menimbang bisa sayuran ya, bisa bisa minyak, bisa telur juga bisa di sini ya. Nah, untuk yang ketiga di sini ada timbangan dapur ya, biasanya digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue ya, atau benda-benda yang ada di dapur. Nah, coba nanti kalian sebutkan apa saja jenis timbangan yang kalian ketahui. Kalian sebutkan di sini. Di sini kalian sebutkan jenis timbangan apa saja yang kalian ketahui ya.
Kita lanjut pada yang ayo berlatih. Nah, untuk yang ayo berlatih di sini perhatikan timbangan-timbangan berikut ini. Kan di sini ada timbangan mekanik, ada timbangan meja, dan ada timbangan dapur ya. Nah, ini timbangan dapur itu itunya hurufnya A ya. Kalau yang timbangan meja itu B, yang kalau timbangan mekanik itu C. Nah, nanti tugasnya seperti ini. Kalian pilih timbangan yang tepat untuk menimbang benda-benda berikutnya. Berikut ini nih, yang ini. Nah, di sini kan ada beberapa benda ya yang sudah disebutkan. Nah, di sini ada 1 gelas tepung terigu, ada sebut mangka. Ada 1 mangkuk mentega, 1 karung jagung, 3 kg kentang, 5 karung semen, 1 kantong telur. Nah, dan lain-lainnya ya. Nah, nanti kalian tentukan benda-benda ini cocoknya menggunakan timbangan yang mana. Kalau menurut kalian timbangan dapur, berarti kalian tulis dalam titik-titik di sampingnya ini, yang dalam kurung ini tulis huruf A ya. Kalau menurut kalian yang cocok itu timbangan meja, berarti kalian tulis huruf B ya. Kalau yang menurut kalian cocoknya timbangan mekanik atau yang ini, kalian tulis di dalam kurung di titik-titik ini, kalian tulisnya huruf C ya. Seperti itu. Paham? Paham ya? Kalau ada yang masih bingung, boleh bisa tanyakan ke ibu langsung ya. Nah, kita lanjut ya. Untuk yang ayo berlatih kedua, di sini ada beri tanda centang untuk perkiraan berat yang tepat. Nah, jadi tugasnya di sini ibu tugaskan kalian untuk menaksir berat. Kalian mengira-ngira berat dari benda-benda ini ya. Kalian bisa lihat ya, misalnya di sini ada sekarung beras. Sekarung beras itu kira-kira yang lebih cocok itu 10 kg atau 100 gram. Ya? Paham nggak kalau yang ini? Jadi kalian lihat dulu barangnya. Barangnya apa? Kira-kira beratnya berapa ya? Kalau yang barangnya besar, yang sudah kita ketahui bahwa benda itu berat, berarti kita harus memilihnya berat yang lebih berat ya, jangan yang lebih ringan. Seperti itu, paham ya? Nanti kalian centang untuk perkiraan berat yang tepat. Misalnya seperti ini. Ibu kasih contoh salah satu ya. Ini ada sebuah gelas. Nah, 1 gelas beras ya. Dalam gelas ini ada beras. Nah, gelas itu kan ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil. Nah, kalau kita pegang juga masih kuat ya. Kalau kita angkat itu kita masih kuat. Nah, yang cocok itu 10 kg atau 100 gram. Kalau 10 kg sudah pasti berat ya. Sudah pasti kalian juga tidak akan kuat mengangkatnya ya, karena kalian kan masih kecil. Nah, berarti kan yang lebih cocok itu yang 100 gram ya. Karena 10 gram itu terlalu berat untuk 1 gelas beras ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalian centangnya untuk yang 100 gram. Seperti itu ya. Nanti kalian perkirakan beratnya dari benda-benda ini, sesuaikan dengan yang kalian ketahui ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kecakapan hidup, kalian beri tanda centang untuk yang telah kalian lakukan. Kegiatan yang telah kalian lakukan, kalian beri tanda centang. Untuk kegiatan yang belum dilakukan, tidak usah dicentang. Untuk yang refleksi juga sama, kalian beri tanda centang yang sesuai dengan apa yang sudah kalian bisa ya. Kalian beri tanda centang kalau kalian sudah bisa melakukan ini semua ya. Nah, yang terakhir tugas dari ibu yaitu mengerjakan evaluasi 2 sampai nomor
24 ya, sampai nomor ini 24. Jadi yang PJOK-nya itu PJOK ini nggak usah. PJOK nggak usah dikerjakan ya. Jadi hanya sampai nomor 24. Nah, jadi tugasnya dari Ibu yaitu mengerjakan evaluasi sampai nomor 24 ya. Refleksi juga dikerjakan, kecakapan hidup juga dikerjakan. Lalu yang ayo berlatih yang 1 dan 2. Ayo berpikir. Lalu ayo mencari tahu, ayo lakukan, ayo menulis. Dan yang ayo mendengarkan, juga yang ayo mengamati. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua paham dengan apa yang Ibu jelaskan ya. Kalau ada yang masih bingung, yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke Ibu, jangan sungkan-sungkan ya. Nah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Harus selalu melaksanakan protokol kesehatan ya. Kita berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Sehingga kita dapat belajar berkumpul bersama lagi di sekolah ya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat belajarnya ya. Semangat ya, besok libur. Hari Jumat libur ya, semangat. Jadi kalian libur 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Semangat belajarnya ya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.